Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya sebagai pengisi suara akan mempresentasikan PPT Matkul Perilaku Organisasi yang berjudul Materi Kekuasaan dan Politik dalam Organisasi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada saya Makmun Johari, yang kedua Nur Asifah, yang ketiga Fakrudin, yang keempat Fadilah. Dan mari kita mulai pembahasan tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi. Kekuasaan, pengertian kekuasaan merupakan kewenangan yang dimiliki seorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu hal. Kekuasaan ini bisa meliputi berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam KBBI disebutkan jika kekuasaan merupakan kemampuan individu atau sekelompok orang untuk menguasai individu atau kelompok lainnya yang didasarkan pada wibawa, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Kekuasaan dalam organisasi. Kekuasaan adalah kapasitas seseorang, tim, atau organisasi yang mengaruhi yang lain. Kekuasaan tidak dimaksudkan untuk mengubah perilaku seseorang, melainkan potensi untuk mengubah seseorang. Lebih jauh lagi, kedua ahli ini menjelaskan bahwa kekuasaan mensyaratkan kebergantungan. Dengan kata lain, pihak yang berkuasa memiliki hal yang dianggap penting oleh pihak lainnya, sehingga pihak tersebut merasa berada di bawah kendali pihak yang memiliki kekuasaan. Jenis-jenis kekuasaan. Yang pertama ada reward power. Reward power merupakan kemampuan seseorang memimpin dalam memberikan janji-janji. Yang kedua, legitimate power. Legitimate power merupakan sumber kekuasaan yang diperoleh melalui kekuatan formal. Yang ketiga ada coercive power. Coercive power atau kekuasaan paksaan adalah kekuasaan pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dengan kekuatan memaksa. Yang keempat ada referent power. Tipe kekuasaan ini didasarkan pada satu hubungan kesukaan atau liking, dalam arti ketika seseorang mengidentifikasi orang lain yang mempunyai kualitas atau persyaratan seperti yang diinginkannya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah expert power. Kekuasaan yang berdasarkan pada keahlian ini memfokuskan diri pada suatu keyakinan bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan. Selanjutnya tentang politik. Politik adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini adalah upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat jabatan politik yang dikenal dalam ilmu politik. Yang selanjutnya, konsep politik. Konsep mengenai politik dalam organisasi adalah suatu yang sulit dihindarkan tatkala organisasi terdiri atas dua orang atau lebih. Terdapat banyak kepentingan di dalam organisasi, langkahnya sumber daya, dan tarik-menarik gagasan. Seluruhnya membuat politik dalam organisasi menjadi konsekuensi logis aktivitas di dalam organisasi. Bagi Robert Morgan, organisasi serupa dengan sistem politik di dalam organisasi atau organizational politics, dengan memfokuskan perhatian pada tiga konsep, yaitu satu, interest atau kepentingan, yang kedua konflik, dan yang ketiga kekuasaan atau power. Selanjutnya cara politik dalam organisasi. Cara politik dalam organisasi. Politik keorganisasian muncul tatkala orang berpikir secara berbeda dan bertindak berbeda. Perbedaan ini menciptakan ketegangan atau tension yang harus diselesaikan lewat cara-cara politik. Cara-cara politik tersebut adalah: yang pertama, autocratically atau secara otokratik. Kita lakukan dengan cara ini. Yang kedua, atau secara birokratis. Kita disarankan melakukan cara ini. Yang ketiga, technocratically atau secara teknokratis. Yang terbaik dengan cara ini. Yang keempat, democratically atau secara demokratis. Bagaimana kita melakukannya? Selanjutnya, tujuan politik. Yang pertama, bisa digunakan untuk mengupayakan sesuatu kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah bisa diproses, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma maupun hukum yang ada. Yang kedua, politik bisa digunakan untuk membuat suatu kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah dapat memperoleh
mengenal dan menerapkan demokrasi secara menyeluruh. Yang ketiga, terakhir politik bisa digunakan untuk menerapkan dan mengelola politik yang ada di masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kerangka guna mempertahankan prinsip negara. Sekarang kesimpulannya yaitu kekuasaan ialah merupakan kewenangan yang dimiliki seseorang. Kekuasaan adalah kapasitas seseorang, tim atau organisasi untuk mempengaruhi yang lain. Jenis-jenis kekuasaan: yang satu reward power, yang kedua legitimate power, yang ketiga coercive power, yang keempat reference power, yang kelima expert power. Politik ialah pembentukan proses dalam pembuatan keputusan konsep politik. Yang pertama intern atau kepentingan, yang kedua konflik, yang ketiga kekuasaan atau power. Thanks you for watching this video. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya dan jangan panjang-panjang, cukup pendek saja dan kami akan menjawabnya secara singkat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.